Terima kasih Tuhan, sepanjang hari biarlah mulut kami dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Tidak ada hari yang kami lalui tanpa pujian kepadamu. Urapi kami, Kau hadir di tempat ini, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Bicara kepada kami dengan firman-Mu, dan kami menerima firman-Mu dan percaya bahwa Engkau sendiri yang bersabda. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan kami semua pulang tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Urapi kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan bicara mengenai sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan kehidupan kekristenan, yaitu roh kebohongan. Dan saya mengajak kita semua belajar mengenai roh kebohongan ini dari yang dialami oleh Rasul Paulus, dari dua orang jemaat yang pertama, orang Kristen pertama yang kita kenal dengan nama Ananias dan Safira. Ayat Alkitabnya ada di depan, Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Baru-baru ini saudara, saya berjumpa dengan seseorang yang satu minggu ini saya berjumpa dengan seseorang yang memiliki spirit ini, dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya untuk membicarakan ini kepada kita semua supaya kita bisa mewaspadai dan jangan sampai hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Amin, amin. Katakan bersama dengan Abuna, roh kebohongan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 4. Di dalam ayat yang pertama ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira. Jadi dua orang ini adalah menjadi aktor dan pelaku yang memiliki spirit kebohongan itu. Mereka menjual sebidang tanah. Jadi rupanya mereka memiliki tanah dan mereka menjual. Apa alasan mereka menjual itu kita tidak tahu. Tapi dari ayat 2 akhirnya kita mengerti bahwa mereka menjual tanah itu untuk disumbangkan kepada komunitas mereka, jemaat Kristen mula-mula. Di dalam ayat 2 dikatakan dengan setahu istrinya. Artinya berarti mereka sudah menjual tanah itu. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Akhirnya kita mengerti di dalam ayat yang kedua bahwa mereka menjual tanah untuk diberikan kepada komunitas. Dan ketika itu di masa itu saudara, di dalam komunitas jemaat Kristen mula-mula mereka bersatu hati, memiliki bersama barang-barang dan benda-benda, mereka hidup bersama-sama, mereka saling berbagi. Termasuk Ananias dan Safira ini, rupanya mereka mengambil komitmen untuk berbagi. Tetapi ketika mereka melaksanakan komitmen itu, mereka tidak melaksanakannya 100%. Mereka menjual tanah mereka dan tidak menyerahkan semuanya. Hasil tanah itu dan hasil penjualan itu kepada rasul-rasul untuk dikelola menjadi kebutuhan kelompok. Ada komitmen sebelumnya bahwa semua hasil penjualan tanah itu akan diserahkan. Tapi mereka menahannya sebagian. Saudara, menahannya sebagian. Berarti mereka dengan sengaja melakukannya. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Tetapi Petrus tahu apa yang tersembunyi, apa yang mereka lakukan itu dibongkar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang hal-hal yang tersembunyi seperti ini. Petrus berkata kepada Ananias. Apakah Petrus tahu bahwa sebelumnya Ananias hanya memberikan separuh dari hasil penjualan itu? Tidak tahu. Tuhan yang menyatakan kepadanya melalui kuasa Roh Kudus. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Perhatikan. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Sebelumnya Petrus tidak tahu. Tapi Roh Kudus menyatakan hal ini kepada Petrus. Abuna dan Abuni, saudara, hari-hari ini entah kenapa diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Ya, sepertinya kami itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Sehingga kami berkata, ya. Tapi kami lebih tahu dari apa yang diceritakan. Bahkan kami lebih tahu dari kenyataan yang sebenarnya. 1 minggu ini, saudara, penuh dengan cerita itu. 1 minggu ini. Kebetulan 1 minggu ini Abuna dan Abuni pergi mengantar tamu keluar kota dan baru kembali dari Jumat kemarin. Dan sepanjang perjalanan ini, kami bercerita mengenai peristiwa bagaimana orang-orang memiliki hati yang dikuasai oleh iblis. Sehingga mendustai Roh Kudus dan tidak jujur dengan situasinya. Nanti
Nanti kita akan melihat ada apa dan apa yang menjadi alasannya. Tetapi kasus ini menjadi pengantar buat kita untuk mempelajari apa yang disebut dengan roh kebohongan. Dan ini memiliki dampak yang sangat serius. Di dalam ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, Petrus berkata kepada Ananias dan Safira, karena dia akhirnya tahu, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ini hendaknya menjadi peringatan buat kita, bahwa perilaku yang seperti ini mungkin tersembunyi di depan manusia, dan manusia tidak bisa seperti Petrus yang mengetahui segala sesuatu karena kuasa Roh Kudus. Tapi Tuhan tahu. Dan itu artinya mendustai Tuhan. Kenapa? Itulah yang terjadi kalau hati kita dikuasai oleh iblis. Itulah yang terjadi kalau hati kita sudah tidak lagi relevan dengan kehendak-kehendak Tuhan, tapi menyelaraskan hati itu dengan kehendak-kehendak kita sendiri. Apa yang terjadi? Akhirnya Ananias dan Safira menerima upah mereka. Mereka mati. Mereka masuk sebagai orang hidup di depan rasul-rasul dan dikeluarkan sebagai orang mati. Apa yang kita lihat di dalam peristiwa ini adalah sebuah tampilan representasi dari apa yang disebut dengan roh kebohongan, the spirit of liar, yang dipraktekkan di hadapan rasul-rasul. Dan tanpa kita sadari, spirit of liar ini juga seringkali kita miliki dalam level yang kecil. Mungkin dalam kebiasaan, perilaku, cara kita bicara, cara kita berbohong, cara kita bergaul dengan orang lain, saudara. Ketika kita membuat deal-deal tertentu demi keuntungan dan tercapainya tujuan kita, kita memiliki dan menyertainya dengan spirit of liar. Ini perlu kita waspadai, saudara. Sebab kebohongan tidak bicara mengenai kualitas. Kebohongan juga tidak berbicara mengenai kuantitas. Itu merupakan spirit yang menyatu dengan pikiran dan hati kita. Dan ketika itu terwujud, dia akan membelokkan kebenaran. Apa itu yang disebut dengan roh kebohongan? Lihat apa yang ditampilkan di atas. Roh kebohongan adalah roh yang mendorong seseorang. Yang mendorong kita. Yang mendorong orang percaya. Mengapa didorong? Karena dia menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita mengingkari adanya kebenaran. Dan itu bekerja dengan diam-diam, saudaraku. Tanpa kita sadari, kita hidup dalam budaya kebohongan. Kita hidup di dalam hati dan pikiran yang mengingkari kebenaran ketika berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dalam cara kita berhadapan dengan Tuhan, kita mencoba memanipulasi Tuhan. Tuhan diam tidak berarti Tuhan tidak tahu. Satu minggu ini Abu dan Abu ini ketawa. Saya ngomong kepada Abu ini, orangnya kok dalam tanda kutip GOBLOK ya. Seolah-olah kita ini bodoh dan kita tidak tahu. Hanya karena kita ya. Sebenarnya kita sedang menertawakan orang itu. Kita sedang tertawa dengan sikap dan perilakunya. Yang menjadi pertanyaan buat kita. Mari kita renungkan. Jangan-jangan ini juga menjadi alasan yang sama. Yang kita miliki. Kenapa orang berbohong? Kenapa orang sampai memfasilitasi spirit of liar ini di dalam hidupnya, di dalam perilakunya, di dalam pikirannya. Yang pertama, saudara, coba lihat, saudara. Karena menyembunyikan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak mau diperlihatkan kepada orang lain. Ada sesuatu yang disamarkan. Ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu itu bisa menjadi fakta tertentu. Sesuatu itu bisa menjadi kondisi tertentu. Dan kita tidak mau hal itu terungkap. Kita tidak mau hal itu diketahui oleh orang lain. Kebohongan seringkali dibangun dari situasi dan keadaan kita yang menyembunyikan sesuatu. Itu alasan yang pertama. Mari evaluasi diri Bapak Ibu. Yang kedua, ada orang-orang yang memfasilitasi roh kebohongan dalam perilaku, pemikiran, dan tindakannya. Karena takut mengalami kerugian jika ketahuan. Ini nanti berkaitan dengan konsekuensi. Dia mau mencoba mengambil untung dari sebuah komunikasi, dari sebuah interaksi sosial. Dia mencoba mengambil benefit. Dan dia sadar bahwa kalau kenyataan diungkapkan, dia akan mengalami kerugian. Terutama hal ini berlangsung di dalam transaksi bisnis. Ada orang-orang yang tidak siap menghadapi konsekuensi ketika kebenaran diungkapkan. Bukan hanya takut ketahuan,
atau mengalami kerugian, tapi tidak siap dengan konsekuensinya. Ini alasan yang ketiga, mengapa orang-orang membuat kebohongan dan bertindak bohong ketika dia menjalani kehidupannya dalam interaksi sosial. Kebenaran itu memang kadang-kadang menyakitkan, saudara. Tetapi jauh lebih penting ketika kebenaran diungkapkan daripada menyembunyikannya. Haleluya. Siap tidak siap. Memang kalau kebenaran itu memiliki konsekuensi, hadapi. Sebab kita hidup di dalam jalan kebenaran. Identitas kita adalah identitas kebenaran di hadapan Tuhan. Mengapa kita tidak siap menghadapi konsekuensi kebenaran? Karena kita menginginkan yang lebih dari kebenaran itu. Kita menginginkan yang berbeda dari kebenaran itu. Maka akhirnya kita merekayasa pemikiran kita. Kita merekayasa perkataan kita. Kita merekayasa perbuatan kita. Supaya kita tidak mengalami konsekuensi. Dan biasanya ini konsekuensi yang negatif. Yang keempat, kenapa orang memiliki kebohongan di dalam dirinya? Karena dia memiliki rencana dan kepentingan-kepentingan tertentu. Yang dia tidak mau orang lain tahu. Ketika dia sebenarnya memiliki agenda A, maka dia membangun kebohongan B. Mencoba melakukan manipulasi opini. Supaya kepentingannya tetap berjalan. Supaya kepentingannya tidak terganggu. Maka dia terpaksa berbohong dalam tanda kutip. Mari kita renungkan diri kita, apakah kita sering menjadi orang-orang dengan perilaku dan alasan yang seperti ini. Ini sudah 4, saudara. Yang pertama, karena kita mau menyembunyikan sesuatu. Yang kedua, karena kita tidak mau rugi kalau ketahuan. Yang keempat, kita tidak siap menghadapi konsekuensi atas kebenaran. Yang ketiga dan yang keempat, karena kita sedang melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Apakah itu sudah selesai? Belum. Ada faktor kelima, yaitu merasa tidak enak. Saya tidak enak kalau jujur. Coba kalau saya pergi misalnya ke rumah Pak Ferdi. Mereka lagi masak harum sekali dari luar, saudara. Aduh, saya dilapar. Memang benar-benar saya lapar. Ayo Bunda, makan sekalian. Oh, saya barusan makan. Nggak enak. Saya barusan makan. Pernahkah Anda berbohong seperti itu? Padahal sebenarnya Anda lapar. Dan memang belum benar-benar makan. Oh tidak, terima kasih. Saya sudah minum kok. Padahal hatimu lagi haus. Ini kebohongan sehari-hari. Yang sering muncul merasa tidak enak kalau menolak sesuatu. Sehingga membangun kebenaran yang semu. Banyak orang-orang Kristen yang seperti ini. Tapi coba lihat aspek berikutnya. Kenapa orang melakukan kebohongan, saudara? Karena telah melakukan pelanggaran. Orang tidak siap dilihat jika dia melanggar sesuatu. Orang tidak mau dilihat jika dia dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Sehingga dia mencoba melindungi pelanggarannya dengan membangun kebohongan. Bukankah ini merupakan aspek yang sangat tidak disukai oleh Tuhan? Yang sangat jauh dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Mari coba renungkan. Seberapa sering Anda berbohong kepada orang lain. Bahkan berbohong kepada Tuhan. Ketika Anda melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tersembunyi yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan diam tidak berarti Tuhan tidak tahu. Seberapa sering kita melakukan hal yang seperti ini. Tetapi ada juga orang yang melakukan kebohongan karena ingin membangun image. Ingin membangun prestis. Ingin membangun gambaran tertentu agar semua orang bisa melihatnya baik-baik aja. Tidak masalah. Nah hari-hari ini Abuna dan Abuni berhadapan dengan yang seperti ini. Mohon maaf saudara. Ada yang disebut dengan kaya benar dan ada yang disebut dengan kaya cangkang. Kaya benar itu orang tidak perlu pamer kekayaannya kalau orangnya kaya benar. Anda mengerti maksud saya? Bahkan dia hidup sederhana. Tapi kaya cangkang, dia akan pamer, dia akan memperlihatkan bahwa dia memiliki segala kemampuan, segala fasilitas, segala hal material. Padahal sebenarnya itu di dalamnya kosong. Kau tahu cangkang telur saudara? Itu juga sama dengan kaya kerupuk. Kalau kerupuk itu berbentuk, berwujud, coba diremas, habis. Bukankah di dalam Tuhan kita diberkati? Haleluya. Kita tidak perlu pamer atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian kita adalah menikmati. Orang yang pamer tidak benar-benar kaya. Bahkan kami muak saudara. Orang kok
Ini orang kok kayak gini. Saudara, kenapa sih kita tidak mau hidup apa adanya saja? Kadang-kadang kita merasa lebih penting, sok penting. Kadang-kadang kita ingin menampilkan bahwa kita adalah orang kaya, orang memiliki sesuatu. Nggak taunya utang. Berjibun lagi. Buat apa? Buat apa? Kalau pamer terhadap sesama pengusaha silakan, monggo. Pamer di hadapan hamba Tuhan, nggak ada gunanya. Ngapain sudah? Dipikir kami ini bodoh apa? Dan ini spirit yang sangat tidak, ini spirit yang sangat berbahaya. Karena orang bisa tertipu. Dan tanpa sadar, dalam level yang kecil, kita sering memiliki spirit ini. Dan yang terakhir saudara, kenapa orang berbohong? Karena dia menutupi kebohongan sebelumnya. Sekali Anda berbohong, dan Anda mengingkari kebenaran, maka iblis akan menguasai hatimu. Untuk membuatmu mengingkari itu dengan membangun kebohongan yang baru. Waspadalah. Kalau Anda memiliki karakter dan sifat yang seperti ini. Mungkin Anda di sana sudah punya pacar, tapi LDR. Kemudian mengaku, aku tidak punya pacar. Mengaku bujangan. Ada lagu itu, mengaku bujangan. Apa itu? Kepada setiap wanita ternyata istrinya 10. Contoh. Banyak yang seperti ini. Jadi firman Tuhan, jangan tersinggung saudara. Jangan merasa, aduh firman itu bicara kepadaku. Memang kepadamu. Saya tidak punya motif ya, saya sudah beritahu kepada saudara. Saya menyampaikan kebenaran. Bukan karena misalnya Anda pernah berkasus dengan saya. Tidak. Jangan. Bebaskan dirimu dari intimidasi itu. Tugas Abuna untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara. Agar yang seperti itu amit-amit jangan ada di tengah-tengah jemaat Abuna. Haleluya. Juga buat Anda yang ada di rumah. Anda pasti dengarkan apa yang saya katakan ini. Hidup apa adanya, kenapa sih? Daripada hidup ada apanya. Karena kalau kita tidak berdiri di atas kebenaran, kita berdiri di atas kebohongan, akan ada suatu saat hal itu akan terungkap. Mari kita belajar jujur dengan situasi dan kondisi kita. Haleluya. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari semua ini? A spirit behind. Ada roh yang menguasai, yang berada, yang memprovokasi kita untuk melakukan itu, saudara. Itu bukan hanya sekedar aspek perilaku. Itu juga bukan sekedar aspek psikologi, saudara. Bukan. Tapi di dalam rohani, dalam perspektif rohani, ada spirit yang mengikat kita. Sehingga kita membangun satu kebohongan di atas kebohongan yang lain. Sehingga kita tidak mampu lagi mengontrol perkataan, perilaku dan perbuatan kita dengan kebenaran. Tapi kita mengontrolnya dengan kebohongan. Kenapa? Seperti Petrus katakan tadi, bahwa kita telah mendustai Tuhan. Dan yang namanya spirit kebohongan itu adalah lawan dari Tuhan sendiri. Siapa yang berada di balik ini? Si jahat. Karena dia mau membelokkan iman dan perilaku orang percaya. Membelokkan iman dan perilaku orang percaya. Supaya kita tanpa sadar menjadi lawan Tuhan. Ada pesan Tuhan. Ada pesan Tuhan, saudara. Di dalam Yehezkiel pasal 13 ayat 8. Coba baru ditampilkan. Yehezkiel pasal 13 ayat 8. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta. Perhatikan, mengatakan kata-kata dusta. Dan melihat perkara-perkara yang bohong. Maka aku akan menjadi lawanmu. Ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu, saudara. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta. Kata-kata dusta. Dan melihat perkara-perkara bohong. Katakan kata-kata dusta. Perkara-perkara bohong. Katakan maka aku akan menjadi lawanmu. Perhatikan.
Tuhan diam tidak berarti Tuhan tidak tahu, tapi sebenarnya kita sedang memposisikan diri untuk menjadi seteru Tuhan. Dan itulah yang namanya keberhasilan si jahat. Dia memprovokasi orang Kristen, orang percaya. Dia tidak mau jatuh sendirian, dia memprovokasi karena dia memang sudah jatuh. Dia memprovokasi orang-orang yang belum jatuh untuk jatuh supaya menjadi seteru Tuhan. Seteru Tuhan itu adalah lawan Tuhan yang berhadapan dengan Tuhan. Dia ubah posisi kita dari berpihak atau sepihak dengan Tuhan menjadi berhadapan atau seteru dengan Tuhan. Pertama-tama, the spirit of liar itu disebabkan oleh berhasilnya si jahat memprovokasi kehidupan kita. Kenapa dia berhasil memprovokasi kehidupan kita? Karena di dalam diri kita ada yang namanya keserakahan. Tahu serakah? Sudah punya istri satu, mau istri dua. Sudah diberi satu kue, maunya dua. Tapi juga nggak habis. Sudah dapat bagiannya, tapi maunya lebih. Tidak bersyukur dengan apa yang ada. Ingin lebih, ingin lebih. Itu yang ditunggangi oleh roh jahat. Roh keserakahan. Orang-orang yang hidup dengan roh keserakahan, saudara, sebenarnya tidak ada dunia baginya. Karena apa yang ada dalam dunia tidak akan pernah cukup baginya. Mari kita mulai belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan berdoa kepada Tuhan, singkirkan kepadaku yang namanya roh keserakahan itu. Kalau kita sudah berkuasa, kita tidak mau turun. Karena kita senang dengan kekuasaan. Untuk mengontrol orang lain. Untuk mempengaruhi hidup orang lain. Untuk menentukan nasib orang lain. Banyak orang memiliki keserakahan di dalam dirinya. Mari kita kontrol spirit ini. Supaya kita tidak ditunggangi oleh si jahat. Hal yang kedua yang menyebabkan ini terjadi adalah yang membuat dan membuka pintu masuk bagi spirit of liar ini mengontrol dan mendrive kehidupan kita adalah keinginan-keinginan manusia. Tidak semua keinginan harus dipenuhi, saudara. Ada orang kalau menginginkan sesuatu, saya paling jengkel, maaf ya, jengkel melihat ada anak kalau tidak dididik orang tua berkata tidak, guling-guling di situ, nangis, meraung-raung dan sebagainya. Aduh, saudara. Itu dari kecil itu kalau dibiarkan, besarnya itu kayak apa? Jadi kita harus mulai mendidik anak kita. Tidak semua keinginan harus dipenuhi, nak. Itu untuk kepentingannya sendiri. Demikian juga dengan kita orang dewasa. Tidak semua keinginan. Yang namanya keinginan itu bisa semua hal. Apa yang ada di dunia itu bisa kita inginkan, saudara. Aku ingin ini, aku ingin itu. Tetangga punya itu, aku ingin tetap seperti yang dimiliki oleh tetangga. Bahkan kalau lebih dari tetangga. Orang lain ingin itu, aku ingin lebih dari yang dimiliki oleh orang lain. Keinginan. Itu yang membuat kita jatuh di dalam pencobaan. Hati-hati mengelola keinginanmu. Dan selaraskan keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak menjawab keinginan. Yang Tuhan jawab adalah kebutuhan. Haleluya, saudara. Waspadai roh keserakahan. Waspadai keinginan-keinginan manusia. Waspadai kedagingan-kedagingan. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Bahwa yang namanya kedagingan itu berangkat dan titik tolaknya adalah dosa. Dan daging selalu mendesak kita. Daging selalu mengontrol, mengkondisikan kita untuk bisa jatuh di dalam dosa, untuk memuaskan dia. Kedagingan itu kalau dipuaskan tidak akan pernah selesai. Dia seperti dasar, dia seperti lubang tanpa dasar maksud saya. Sebab keinginan daging itu, kedagingan itu tidak akan pernah selesai. Dan watak daging itu adalah dosa. Dan kalau itu dibuahi, saudara, itu membuat kita menjadi seteru dengan Tuhan. Roh yang tidak takut Tuhan. Orang kalau berbohong itu sebenarnya itu sadar loh, saudara. Tapi dia sengaja melakukan itu karena dia tidak takut pada Tuhan. Dia lebih takut pada dagingnya, lebih takut pada keinginannya, lebih takut pada keserakahannya, lebih takut pada rencana-rencananya. Jangan pernah engkau mengizinkan keserakahan, keinginan, kedagingan, dan roh yang tidak takut Tuhan menguasai hati dan pikiranmu. Karena itu akan menjadi pintu masuk sekecil apapun. Pintu masuk bagi the spirit of liar untuk mendrive kehidupan saudara. Mari kita mulai menyadari bahwa dalam hidup ini tanpa sadar keputusan-keputusan kita seringkali tidak dibangun di atas kebenaran. Seringkali tidak dikendalikan oleh Tuhan, tapi justru dikendalikan oleh si jahat dan yang membuat kita terus melakukan itu karena kita menikmatinya. Kita menikmatinya. Kapok Lombok setelah sadar berdosa,
minta ampun sama Tuhan. Besok diulangi lagi. Itu yang namanya menikmati. Maka kita akhirnya membangun kamuflase tertentu dalam perilaku, perbuatan, dan perkataan kita. Itulah sebabnya saudara, pilihan ada di tangan kita. Mau jahat, kita yang menentukan. Mau benar, kita yang menentukan. Mau berbohong, kita yang menentukan. Mau jujur, kita yang menentukan. Keputusan ada di tangan kita. Maka hari ini pilihan ada di tangan kita semua. Saudara yang ada di rumah, Anda mendengarkan apa yang saya katakan ini. Mungkin merasa tidak enak bagi telingamu. Tapi ini adalah kebenaran. Pilihlah jalan pada kebenaran itu. Bukan jalan pada kebohongan. Haleluya. Pilihlah jalan kehidupan. Karena kebohongan tidak membawamu pada kehidupan. Jangan berkata bahwa kesempatan ada di luar sana. Salah sendiri kenapa kesempatan itu ada. Tidak, saudara. Dosa itu bertebaran di luar sana. Dan untuk jatuh di dalam dosa, itu adalah personal decision. Keputusan pribadi kita. Kita mau melangkah ke kanan, ke kiri, itu keputusan diri kita. Bukan salah jalan yang ada ke kanan dan ke kiri. Jangan berkata salahnya sendiri. Jalan ada dua. Yang ada yang di kanan dan ada yang di kiri. Jalan tidak salah. Pertimbangan moral, pertimbangan etis itu ada di tangan kita. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mendorong kita untuk mulai hari ini. Ayo kita bertobat bersama-sama. Termasuk Abuna. Mari kita memilih jalan kebenaran. Amin. Amin. Mari kita mulai konsisten. Hidup dalam kebenaran itu. Menghidupi kebenaran. Kenapa kita gagal memilih jalan kebenaran? Karena kita tidak punya kebenaran. Kita tidak menghidupi kebenaran. Kita datang di gereja mendengar kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran itu. Jika kita memiliki kebenaran, saudara, maka ada 4 hal yang saya ambil yang menjadi berkat buat kita dari pemazmur, saudara. Pertama dalam Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Saudara, kerinduan kita untuk berhadapan dengan Tuhan. Untuk menikmati wajah Tuhan. Kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dan hanya orang-orang yang jujur. Hanya orang-orang yang memiliki kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Yang bisa memandang wajah Tuhan. Yang bisa terhubung dengan Tuhan. Kenapa Anda datang ke gereja seperti menembus tembok? Anda seperti tidak mampu menembus tembok. Lalu Anda berkata bahwa di gereja itu tidak ada apa-apanya. Lalu Anda pindah gereja dan pindah gereja dan pindah gereja. Sebenarnya yang bermasalah bukan gereja itu. Tapi yang bermasalah saudara. Sementara orang lain merasakan berkahnya dan Anda tidak merasakan apa-apa. Check and recheck diri saudara. Apa yang menghalangimu berhadapan dengan Tuhan? Apa yang menghalangimu bersekutu dengan Tuhan? Yang membuatmu tidak bisa melihat wajah Tuhan. Yang membuatmu tidak bisa mengalami lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan. Ada apa? Jangan salahkan pendetanya. Jangan salahkan gerejanya. Mau pindah ke gereja manapun, Anda tidak akan pernah merasakan apa-apa. Karena Anda tidak hidup dan tidak tinggal di dalam kebenaran. Orang yang tidak memiliki kebenaran dan terlalu banyak hidup dalam kebohongan akan susah terhubung dengan Tuhan. Jadi kita perlu bertobat dengan perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau bersekutu kembali denganmu. Mazmur pasal 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Anda tahu apa maksudnya ini? Supaya kebenaran menjadi pilihan kita. Mari kita merindukan kebenaran. Kita harus merindukan kebenaran, bukan hanya merindukan kebenaran, saudara. Mengejarnya sehingga mendapatkannya. Kita tidak pernah bisa mendapatkan kebenaran tanpa merindukannya. Sebab kerinduan hatimu adalah keinginan di dalam dirimu. Dan apa yang Anda inginkan, kesana hidupmu akan pergi. Ketika Anda menginginkan kebenaran, hidupmu akan pergi kepada kebenaran. Haleluya. Kalau Anda haus, kakimu akan melangkah untuk mencari air dan minum. Kalau Anda lapar, kakimu akan melangkah untuk mencari makanan. Kalau Anda merindukan Tuhan, kakimu akan melangkah mencari Tuhan. Kalau Anda membangun kebohongan dan merindukan kebohongan, kakimu akan melangkah di dalam kebohongan. Jadi pilihan buat kita, mari kita rindukan kebenaran itu. Haleluya. Yang ketiga adalah Mazmur pasal 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Orang yang berpegang pada kebenaran akan melalui jalan Tuhan. Segala jalan Tuhan. The way of God. Jalan Tuhan. Di dalam dunia ada 2 jalan. Lebar dan sempit.
Jalan di dunia itu lebar, jalan tol, kita melenggang kemana-mana, enak. Dan seringkali daging kita berkata, itu yang itu aja, itu enak soalnya, jalannya tidak nyusahin. Kenapa? Karena mata kita melihat jalan Tuhan sempit. Sebenarnya jalan Tuhan adalah jalan yang membawa pada kehidupan. Kalau kita memilih jalan Tuhan, mungkin sempit, mungkin berat, tapi Anda tidak melalui jalan itu sendirian, my friend. Haleluya. Mungkin tidak menyenangkan, tapi ujungnya, endingnya adalah sesuatu yang baik, saudara. Bunda berkali-kali menjelaskan bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau Anda menjalani proses yang berat, dan itu jalan Tuhan, lihat nanti hasilmu adalah hasil terbaik. Karena Tuhan menyertaimu. Orang yang berpegang pada kebenaran, hidupnya akan melalui jalan Tuhan. Jangan pernah melalui jalan setan. Kita pilih jalan Tuhan. Mazmur 26 ayat 3 yang keempat. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kebenaran adalah tempat terbaik untuk hidup dan merasakan kasih setia Tuhan. Manusia seringkali tidak setia, tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan melihat dan menjadi bagian dari kesetiaan Tuhan. Makanya everyday with miracle. Kenapa? Karena Tuhan setia, Tuhan menyertai kita, Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Ketika kita jatuh, Dia bangunkan kita supaya kita jangan sampai tergeletak. Ketika kita goyah dan goncang, Dia pegang kita. Dia kokohkan kita. Ketika khawatir, Dia menguatkan kita. Ketika kita sedih, Dia menghiburkan kita. Ketika kita butuh sandaran, Dia hadir sebagai sesuatu yang menyandarkan kita. Karena kita hidup dalam kebenaran. Mari saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup kita adalah pilihan-pilihan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita milih kebenaran. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku akan memilih ikut Tuhan. Terserah kalian. Kalian berada dalam dunia persilatan, di mana ada banyak hal yang membuat kalian jauh dari Tuhan. Mereka penyembah-penyembah berhala. Silakan pilih, kalian mau ikut Tuhan atau ikut sana, silakan. Tetapi aku, maka mari saudara, kita gunakan firman Tuhan ini untuk mengambil komitmen dan keputusan pribadi. Tetapi aku dan seisi rumahku memilih kebenaran. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu. Siapkan dirimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ambil saat teduh sebentar. Mari evaluasi. Lihat dirimu. Sejauh mana Anda hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam kehidupan ini tidak bisa kebenaran dan kebohongan hidup berdampingan. Kalau kita hidup dalam kebohongan, maka kebenaran akan menyingkir. Sebaliknya, kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka tidak ada ruang dan tempat bagi kebohongan untuk bermanifestasi. Mari ambil keputusan. Sadari di hadapan Tuhan. Tuhan, selama ini melalui firman-Mu kini aku tahu bahwa ada hal-hal yang tidak benar yang aku pernah lakukan. Bahkan mungkin Anda sadar bahwa Anda sedang berada di dalamnya. Minta ampun pada Tuhan. Bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan menyertaimu. Ampuni kami semuanya ya Tuhan. Ampuni kami semuanya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan maju ke depan. Mari bangkit berdiri saudara. Letakkan kedua tanganmu. Anda sudah tahu lagu ini. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari kita kembali pada jalan kebenaran. Supaya kita bisa memandang wajah Tuhan. Melihat wajah Tuhan. Bersekutu kembali dengan Tuhan. Mungkin kita berjalan terlalu jauh. Mungkin kita mengalami kekeringan rohani. Mungkin kita merasa kenapa hidupku ini terlalu berat. Jangan-jangan ada kebohongan yang sedang Anda pertahankan. Mari runtuhkan itu.
berbalik kembali dari jalan-jalan itu mencari Tuhan, dan kita hidup jujur apa adanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mari angkat roh ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus? Amin. Dan ketika engkau memakannya, engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan dari atas kayu salib? Amin. Dan darah itu ketika engkau meminumnya membuat engkau bersekutu dengan Kristus dan dosa-dosamu diampuni. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We worship you. Kuasa Roh Kudus turun atas. Kuasa Roh Kudus turun atas. Kuasa Roh Kudus turun atasmu. Kuasa Roh Kudus turun atasmu. Segala kebenaran menjadi barisan depanmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pengampunan Tuhan mulai saat ini dinyatakan kepadamu. Hidupmu dalam kebenaran. Tidak lagi sama sebagai yang lalu. Menjadi manusia baru.
kasih Tuhan. Mulai saat ini kami berkomitmen. Mulut kami mengatakan kebenaran. Perilaku kami adalah perilaku yang menyatakan kebenaran. Dan kami berdiri di atas kebenaran. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bicara kepada kami. Dan biarkan kami mendapat pertolongan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman. Materaikan firman. Materaikan segala kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan minggu ini. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja G2CC pada hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak dan Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Ada firman online juga pada hari Rabu tanggal 6 Juli via Zoom dan YouTube dengan Abuna Sony Saluku pukul 7 malam. Ibadah Youth pada hari Sabtu 9 Juli di gedung gereja secara onsite pukul 16.30 WIB. Ibadah sekolah minggu pada hari Minggu 10 Juli secara onsite di luar gedung gereja pukul 7 WIB. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Bapak dan Ibu jangan lupa, marilah kita mengajak saudara-saudari kita untuk hadir di ibadah G2CC minggu depan. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik dalam gereja dan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Siapa yang berulang tahun 2 minggu? Minggu lalu kan Abuna tidak di dalam ya. Siapa yang berulang tahun? Maju ke depan. Pak Chandra, ada lagi 2 minggu kemarin. Waduh, dan tahun ini ulang tahun. Jangan pulang, karena nanti ada pesta di bawah. Ya toh? Ya Siskaya ada ya? Ada. Siapa lagi yang berulang tahun? Ayo kita nyanyi. Kita arahkan kepada mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas ulang tahun Pak Chandra yang boleh menjadi bagian dari kami
bertumbuh dan berakar di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Berkati hidupnya, angkat dan promosikan hidupnya. Sepanjang tahun ini Tuhan, Kau bawa dia naik dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dan terlebih berikan kepadanya kesehatan yang baik. Firman-Mu berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Tuhan tidak berutang di dalam hidupnya. Berkati hidupnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Oni, berkat-Mu turun atasnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dia boleh berulang tahun, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan jawab. Tuhan membuat percepatan boleh terjadi. Berkati pekerjaannya, berkati kehidupannya, terlebih-lebih kesehatannya. Dan buat apa yang dikerjakan oleh tangannya berhasil. Pakai dia sebagai alat untuk menjadi berkat bagi rumah Tuhan di tempat ini. Dalam segala tanggung jawab pelayanan yang Kau taruh di atas pundaknya. Kau Tuhan yang tidak pernah berutang. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita bertepuk tangan buat Pak Chandra dan Tante Oni. Haleluya. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ini ada sekia-sekia baru, angkatan pasca Covid. Ya toh? Balik kanan, gerak. Ya, balik kanan. Balik kanan, gerak. Ya. Ayo balik kanan, hadap Abuna. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat anak-anak kita. Lepaskan berkat terbaik-Mu buat generasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua orang dewasa dalam ruangan ini berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang ada di depan ini. Berkat terbaik, berkat anak cucu turun atas kehidupan mereka. Buat mereka menjadi anak yang pintar, yang cerdas, dan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau proteksi roh mereka Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang berasal dari dunia yang mengikat kehidupan mereka. Pakai mereka, persiapkan mereka sebagai alat Tuhan yang hebat, sebagai alat Tuhan yang besar, memiliki masa depan yang baik. Tangan Tuhan ada di atas kepala mereka Tuhan. Kami akan melihat mereka menjadi satu generasi Elia, generasi Musa, seperti anak panah, dan Engkau adalah pahlawannya. Dan arahkan mereka di dalam sasaran-sasaran yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka, berkat-Mu juga turun atas guru-guru sekolah minggu di gereja kami. Pakai mereka sebagai alat Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, buka kedua tangan-Mu, dan terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.